Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hera Aira. Buat kalian yang baru aja nemu video aku, jangan lupa subscribe ya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe lama, jangan bosan-bosan ya buat nonton video aku, dan aku ucapin makasih banget. Oke, udah awal bulan, udah gajian. Kalian gimana nih? Tim yang gajiannya awal bulan atau akhir bulan? Kalau aku tim yang awal bulan ya, dan kalau Pak suami itu yang akhir bulan. Jadi untuk menyocokkan income aku sama Pak suami itu agak sedikit rempong ya, terutama buat cash stuffing. Nah makanya ini aku bikin videonya yang ambil part yang ngisi saving challenge aja ya, ngisi sinking fund aja. Gimana teman-teman yang udah gajian, udah disisihin belum uangnya buat nabung? Yuk mari yuk disisihin dulu uangnya buat nabung, walaupun sedikit, it's okay. Yang penting ada kebiasaan baik yang kita mulai. Oke, ini jadi yang pertama, ini saving challenge atau tabungan yang jangka pendek. Aku isi dulu sinking fund aku. Pertama itu ada gas. Kenapa aku nabung gas? Kayak nggak penting banget gitu ya, bagi kok ngapain gitu ya sinking fund ada gas. Karena aku itu pakai gasnya yang 5,5 kilo, jadi itu nggak habis per satu kali per bulan gitu ya. Habisnya sekitar 3-4 bulan. Jadi makanya aku pakainya itu ditabung gini ya, sistemnya per 3 bulan, nanti baru dia beli gasnya waktu habis gitu. Karena kalau langsung nggak ditabung gitu lumayan juga ya, tiba-tiba habis, kita nggak sisihin dana dari bulan-bulan sebelumnya. Teman-teman, sebelum aku lanjut voice over atau ngedubbing video ini, maaf banget ya kalau kedengaran agak ada suara noise gitu. Aku nggak tahu ini antara suara kulkas sama suara AC tetangga, tapi ya udahlah ya, karena aku ngebut banget nge-voice over video-video yang udah aku edit tapi nggak keisi suaranya gitu ya. Jadi ada video ini, terus video belanja mingguan, video belanja bulanan, udah ngantri deh pokoknya buat di-upload, tapi pada belum ada suaranya gitu ya. Oke, selanjutnya aku ngisi buat yang personal care. Jadi ini aku anggarin mulai bulan ini gitu ya, 50.000 per bulan. Semoga tetap bisa keisi. Jadi ini juga masuk ke tabungan jangka pendek, karena sistemnya kalau misalnya ada skincare yang habis, atau misalnya ada hair care atau apa gitulah ya yang berhubungan dengan personal diri aku sendiri, itu aku bisa ambil di sini. Bisa juga kayak aku misalnya pengen beli sandal jepit baru atau apa gitulah ya, pokoknya yang tentang diri aku pribadi gitu. Menurut aku penting juga ya buat nabung jangka pendek ini. Jadi misalnya kayak terutama skincare ya, kalau habisnya lagi kompakan gitu, jadi kita nggak terlalu mengambil slot banyak di dana tak terduga gitu. Oke, jadi ya gini deh ya, aku warna-warnain dikit supaya lebih cantik. Kalau teman-teman gimana, ada berapa banyak nih jenis-jenis tabungannya ya? Aku sih nggak banyak ya, terutama buat yang jangka panjang. Yang jangka pendek ini juga sistemnya ya nanti nggak lama bakal diambil lagi gitu ya. Nah selanjutnya motor. Jadi ada 2 kalau motor ini ya, buat yang perawatan sama buat yang ininya apa sih, pajaknya ya. Tapi kali ini aku isi yang pajaknya dulu gitu. Buat pajaknya itu aku isi 50.000. Aku juga bingung ya, kenapa aku nggak isi di satu kotak aja 50.000 gitu, kenapa aku bikin 2 kotak gitu ya. Tapi udahlah ya teman-teman, yang penting aku udah masukin uangnya sesuai nominalnya gitu. Aku juga mau nyapa nih teman-teman yang YouTuber pemula. Gimana semangatnya teman-teman? Masih suka naik turun nggak? Aku jujur aja sih ya, masih suka naik turun gitu ya, terutama kalau misalnya habis upload satu video gitu dan agak sepi gitu ya, rasanya agak gimana gitu. Tapi kadang-kadang kalau dengar lagi motivasi gitu ya, kamu bikin konten itu untuk apa gitu ya. Kadang kan ada yang aku pernah dengar salah satu ceramah ya, bikin konten itu bukan hanya mengharap apresiasi dari manusia ya. Kita buat konten juga harus bermanfaat, membagikan kebaikan, dan kita tuh bikin aja dan sisanya itu
terserah Allah gitu ya, terserah ketentuan Allah kapan konten kita rame, kapan konten kita viral, itu benar-benar kuasa Allah gitu ya. Jadi ya kita berusaha aja, dan semoga Allah berikan waktu di saat yang tepat gitu. Mungkin di saat mental kita sudah kuat menerima netizen gitu ya, dan juga di saat fisik kita atau waktu kita itu sudah pas untuk menjadi konten kreator yang viral atau rame gitu ya. Walaupun ya tetaplah ya, kita berusaha yang terbaik hari demi hari, mencoba mengevaluasi gitu ya, kayak budgeting gitu. Aku juga selalu kayak bulan demi bulan mencari sistem yang paling pas gitu, sistem yang paling pas buat aku, buat jadi orang-orang juga yang baru mau nyoba budgeting juga bisa melihat gitu ya dari beberapa video aku, misalnya oh aku lebih cocok sama yang ini, aku lebih cocok sama yang ini gitu deh ya. Kayak nabung nih, ada yang sistemnya cuma 1 sinking fund kan, dan aku nyoba bikin 2 sinking fund, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Oke, selanjutnya jangan lupa buat isi yang dana darurat. Nah, sebelum misalnya ada yang kenapa dana daruratnya hanya 50.000 gitu, sedangkan buat arisan bisa ratusan ribu. Jadi aku sudah menyisihkan dari penghasilan aku dan Pak suami gitu ya, di luar yang ada tulisan-tulisannya beginilah ya. Ada di sinking fund kayak gini kan, supaya teman-teman juga termotivasi, juga aku nge-share-nya itu konkret gitu ya. Maksudnya kayak dana darurat itu adalah salah satu jenis tabungan yang penting buat teman-teman miliki gitu. Dan kita walaupun misalnya udah ada target ya, misalnya menikah, punya 1 anak, itu harus berapa kali kebutuhan sehari-hari gitu ya, tabungan dana darurat. Tapi ya kita mencoba dari nominal kecil dulu, itu nggak masalah gitu ya, it's okay. Kalau ada rezeki yang besar, misalnya dapat bonus atau tunjangan apa, boleh banget kita langsung slotin buat ke dana darurat. Oke, lanjut, ini aku mau ngisi tabungan logam mulia aku yang udah sekian lama nggak upgrade ya, dan ini aku nambahnya juga nggak banyak, hanya 25.000, dan ini aku sisihkan dari dana jajan aku ya, dana hiburan aku. Dan tadi buat tabungan pendidikan aku skip dulu, dan mungkin ntar aku belakangin banget, karena di sini aku mau fokus di yang jangka panjang, hanya di logam mulia sama di dana darurat dulu. Kenapa? Karena logam mulia ini juga nantinya buat tabungan pendidikan anak aku gitu ya. Dan di kondisi yang misalnya lagi gimana ya, dikit nabungnya, lebih baik kalau menurut aku, kalau untuk yang jangka panjang difokuskan, kan toh tujuannya juga sama. Investasi logam mulia itu juga diperuntukkan untuk pendidikan gitu. Investasi logam mulia itu bukan untuk jangka pendek ya teman-teman. Kalau jangka pendek takutnya terlalu fluktuatif, tapi lebih diperuntukkan untuk jangka panjang. Tapi plusnya dari logam mulia ini, andai kata kita butuh dana yang darurat banget, bisa banget kita langsung cairin gitu ya, langsung kita jual, walaupun tetap ada mungkin minus di buybacknya. Tapi kalau misalnya harganya lagi naik ya insya Allah tetap untung, walaupun kalau jangka pendek untungnya nggak akan sebesar kalau kita investnya itu jangka panjang. Gitu deh ya teman-teman, pokoknya aku nge-share di sini sesuai keseharian aku aja, walaupun gak wah jumlahnya, walaupun kelihatan receh-receh aja, gak apa-apa ya teman-teman. Kita sesama pemula, sesama yang baru membiasakan diri menabung, gak apa-apa kita mulai dari nominal yang rendah supaya kita gak ke pressure gitu ya. Membiasakan diri supaya terbentuk mental menabung kita dan mental hemat kita gitu deh ya. Sekian deh video aku kali ini. Mohon maaf banget kalau ada kesalahan teman-teman, ataupun teman-teman yang mungkin ada masukan, misalnya saving challenge apa gitu, boleh banget buat komen ya. Dan jangan lupa subscribe, juga di like ya videonya, dan jangan lupa buat mampir ke video-video aku yang lainnya. See you in the next video, bye bye.